같이 가볼래요? 우리는 다 가면 Jadi hampir mau nangis. 화장실 어딨냐고 제발 찾아달라 했는데 budaya di Korea itu yang bikin kaget tuh itu banget tuh. Ternyata orang Korea tuh semuanya tuh udah Halo teman-teman, aku Yongwon, Aku Yuna. Aku Anita. aku Fauzi. Iya, karena teman-teman banyak yang minta bikin video lagi dong sama Kak Fauzi sama Kak Anita. Jadi aku undang hari ini kakak-kakak yang dari jauh-jauh. Jauh banget. 네, 얼마나 걸렸죠? jadi 한 이틀? 이틀. gitu. Itu Dua hari ya. 2 hari ke sini katanya. Oh my god. Jadi Kak Fauzi sama Kak Anita lagi tinggal di Korea. Udah berapa tahun sih kakak? 2,5 tahun. 언니는? sama aku juga 2,5 tahunan. 나 27년. 27년? paling lama ya. 그래서 이제 언니 오빠가 한국에 살면서 느꼈던 그러니까 한국 문화와 인도네시아 문화가 다른 점들 kita hari ini mau share pengalaman kita selama kita di Indonesia dan Korea tentang budaya gitu. 오케이. 그래서 첫 번째는 일단 인도네시아 언니 오빠들이 한국에서 느꼈던 거에 대해서 말하고 그 다음에 우리가 인도네시아에서 느꼈던 거에 대해 말을 해보겠습니다. 한국에서 목욕탕 같은 데 가봤어요? 나 안 가봤어. 아, 안 가봤어요? 나 안 가봤어요. 왜? 안 가봤대, 안 Nggak 가봤대. ada juga sih kayaknya. Ada mungkin tapi nggak pernah. Makanya itu yang paling kaget waktu pertama datang di sini. 아, 이상해요? 이상해요. 왜 이상해요? 저 원래 혼자 목욕하니까 그리고 바로 목욕탕에서 사람들 다 같이 모르는 사람도 같이 하고 Iya. Kayak aku kan tinggal di Suksa ya. Jadi waktu itu kan misalnya pulang kerja, kita kan ada locker buat ganti seragam kerja. Nah, ternyata habis dari locker itu kan ke shower atau kamar mandi umum gitu. Budaya di Korea itu yang bikin kaget tuh itu banget tuh. Ternyata orang Korea tuh semuanya tuh udah totally naked gitu Pak. 완전 다 벗었어. Udah semuanya tuh telanjang, bugil gitu kan mandi bareng. Kayak kita kan budaya kita sama sekali nggak ada ya. Kaget banget sama di awal-awal. Jadi sampai sekarang ya nunggu mereka selesai mandi baru kita mandi gitu aja sih. 아, sama orang Koreanya? Iya, makanya orang Korea kan mungkin setengah jam lah selesai semuanya pulang baru kita atau satu orang ke kamar mandi. 그 아직 적응이 안 되시나? 안 돼. 이게 제일 안 된대, 저는. 우리는 다 가면 다 같이 이렇게 하거든요. 아 근데 한 명 한 명 내 몸 소중하니까 이렇게 쓰는 거야 그럼? Kayak nggak pernah lah. ada Aneh semua malu apa gimana? ada sekat gitu Iya. kan. Privasi ya masa yang 그런 mandi. 거지. 아, 사실은 waktu aku tinggal di asrama di SMA-야 근데 다 같이 씻었거든요? 근데 masih ada sekat gitu 그래서 그냥 괜찮았는데 waktu kecil ya, waktu kayak SD gitu suka ke 목욕탕 gitu, tempat mandi umum sama ibu Iya, sauna lah. iya, sauna gitu. gitu ya. Tapi sekarang udah dewasa seperti ini kayak agak malu gitu Iya, jadi aku udah iya. jarang banget ke sauna sih. 야, 말로 간 한국 사람은 약간 뭐랄까 한국 남자들? 남자들은 같이 운동하고 같이 씻으러 우르르 씻으러 가고 씻고 나와서 짜장면 한 그릇 딱 먹고 그러면은 이제 우정이 이렇게 쌓이는 거거든요. 그러니까 그 운동 같이 해도 집 가서 혼자 씻어. 그치. 같이 안 가지. 우리는 다 같이 가지. 그리고 너무 어렸을 때부터 우리는 익숙한 문화야. 그리고 맞아, 그러니까 맞아. 그래서 처음 보는 사람하고도 뭐 옆 동네 아저씨랑 달리기를 했어. 운동하고 아저씨 목욕탕이나 가실 거 해가지고 같이 간단 말이야. sama yang baru kenal aja bareng ke. iya. 그리고 그 정도로 익숙해요 우리나라는. 제가 어제 엄마한테 물어봤는데 옛날 한국 집은 enggak ada kamar mandinya, cuman apa ya yang toilet doang. jadi Ngerti kalau nggak? mandi bareng di tempat umum gitu. Iya, terus jarang banget mandi waktu katanya ibu waktu kecil ya kayak 19, 60-an, 70-an gitu. Cuma pas ada acara spesial mandi itu jorok banget. Aku kemarin dengar ceritanya dari ibu. Jadi orang Korea tuh budaya mandinya tuh kayaknya baru-baru ini. 왜냐면은 그 일단은 옛날에 한국에는 그 집 자체에 이렇게 목욕하는 곳이 없었어요. 그냥 예를 들어 그 화장실 소변 보고 대변 보는 것도 집 그 bukan di dalam satu gedung gitu, di rumah nggak ada toilet, tapi di luar ada lagi
sama sih kayak budaya kita juga zaman dulu. Iya, kayak orang tua kita ya, mandinya kan di kali barengan. Bener, gitu. sama. Tapi kan masih pakai penutup ya, penutup badan, bener, kain gitu. Iya, aku juga pernah kok. Aku pernah lihat orang mandi di dalam sungai. Di Purmulin tuh itu. Aku banget. Aku pas dia bilang iya pernah, kirain dia yang mandi di sungai. Apalagi adanya tempat mandi tapi nggak ada toiletnya di rumah. Iya, Aku mau pipis atau pup di mana? Kau sungai ya? Astaga. Aku diare lagi. Aku jadi hampir mau nangis. 화장실 어딨냐고 제발 찾아달라 했는데 di rumah tetangga ada toilet. Aku nginap di situ semingguan. Terus kalau mau ke toilet selalu aku 그때 진짜로 좀 충격이었어. 그거 진짜 충격인데 근데 한국도 자만둘 거래주가 sama banget. Jadi itu budaya sauna itu sebenarnya dari Jepang. orang Jepang itu banyak yang ke Korea. jadi 그래가지고 그때 이제 이런 문화가 생긴 거야. 찜질방 문화가. Emang gitu. Jadi ini emang shock banget ya budaya mandi bareng gitu ya. 진짜 신기하겠다. 사람 인도네시아 친구가 딱 갔는데 mandi bareng gitu ya. Malu ya gimana ya? 부끄럽다. Kita tahu yang malu ya. Iya, kita yang malu, bukan dia yang malu. Ya makanya nggak ada beban, nggak ada apa. Biasanya kitanya yang Kita buka pintu. aduh gimana ya tanya. Muka kita mau taruh di mana gitu. 어떻게 될지 모르는데. Mendingan nunggu mereka pulang udah baru gitu aja. 같이 가볼래요? Apa ya? Oh, ada satu. Ada satu apa? Jadi gini, dulu pertama kali aku dateng, itu kan aku bawa anduk yang gede banget. Oh. Karena memang di rumah aku pakai anduknya gede, jadi seukuran badan gitu kan. Nah, begitu pergi ke hotel, anduknya tuh segini-segini kayak ini apa? Handuk kepala. Gitu. Handuk kepala doang, handuk muka gitu kan. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa handuk di Korea itu kecil-kecil? 왜 수건이 작냐면 nggak tahu kenapa tapi sebenarnya kami tuh emang dari kecil udah biasa pakai handuk yang kecil. Jadi malah aku yang kaget waktu aku ke Indonesia, handuknya kok besar-besar ya. Iya, terus punya sendiri-sendiri gitu. Kalau di rumah handuknya tuh banyak banget tapi semuanya ukurannya kecil. Jadi misalnya kalau mandi, tapi karena kecil ya handuknya, jadi biasanya pakai habisin 2 atau 3 sekali mandi aja. Satu orang? Iya, satu orang. Jadi dalam satu hari kalau misalnya keluar tinggal bareng bersama gitu ya, habisin handuknya banyak banget. Jadi hampir setiap hari cuci handuk. Gitu. 우리는 그만큼 더 이렇게 쓰고 짜요, 막 이렇게. Ya kalau kita kan handuk nutupin badan bener-bener ya. Sa실은 kurang nyaman kalau pakai handuk kecil. Misalnya kalau aku tinggal di rumah sendiri nggak apa-apa. Misalnya habis mandi ya, kan kalau handuk kecil kan nggak bisa tutup badan. Iya, kan. benar. Nah, jadi gimana keluarnya dari kamar mandi ya nggak pakai baju ya. tempel-tempel. 근데 만약에 사람들이 있어, 가족이어도 그래도 가리고 나와야 되잖아요. jadi pakai baju di dalam kamar mandi dulu. Sebenarnya itu nggak nyaman banget karena udah masih ada airnya kan, walaupun pakai handuk direp gitu. Nah, itu nggak nyaman banget. Jadi aku juga pikir, oh itu bagus kalau pakai handuk yang besar. Oke, Yuna suka yang besar atau kecil? Menurut aku kalau bisa ya lebih baik pakai yang besar. Yang besar. kalau di Indonesia mah emang pakai yang besar kan. kalau apa 작은 거 아니면 큰 거? 오빠 뭐가 더 좋아요? 더 수건은 큰 거, 당연히 더 좋아. 난 작은 거. 왜? 나 익숙해. 짜서 쓰면 돼. 작은 거 난 2개가 더 나은데. 아 진짜? 차라리. 그래서 저는 또 놀란 게 인도네시아에서는 그러니까 개인 수건 있어. Terus itu pakainya bukan sekali doang, biasanya berapa kali bisa pakai kan, nanti jemur lagi gitu. Iya, biasanya gitu ya. 그 수건 하나 가지고 얼마 났어? Seminggu 말고 seminggu sekali soalnya 사람마다 weekend aja. 아 Aku 3 진짜? hari, aku 3 hari. 언니는 3일? Jorok. Karena rambut sendiri, Iya, sama muka aku sendiri, anduk badan sendiri. 그러니까 근데 misalnya kalau ke hotel ya, itu kan ada handuknya kan ukurannya macem-macem. Iya, benar. Jadi ini kayaknya Indonesia memang pikirnya kayak gitu. Tapi Iya, kalau orang benar. Korea kayaknya kampungan deh. Apalagi ya, itu abis keluar dari Gisuksa, kan aku kemarin tinggalnya di Gisuksa kan, di asrama kampus gitu. Selama 6 bulanan kali ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Terus nggak cocok kan sama teman sekamar. Akhirnya pengen tinggal sendiri lah di one room. Akhirnya mulai cari-cari. Terus mereka tuh ada yang namanya 보증금, 보증금. deposit gitu kan.
Nah kan kita kaget karena harga depositnya itu hampir 4 kali sampai 5 kali lipat harga bulanan. Iya, gitu. Dapat dari mana gitu kan sebanyak itu di depan gitu. Masalahnya di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Yang kayak deposit di depan. Kenapa sih harus ada deposit kalau di sini? 월세를 못 내는 경우가 있잖아. 월세도 있고 관리비가 있고 그 다음에 내 집이 아니니까 이런 거 물건 같은 거 파손할 수도 있잖아요. 그러니까 호텔에도 우리가 카드를 맡겨놓잖아. 그거랑 마찬가지라 생각하면 돼. 그런 보증 제도. Jadi sebenarnya sistem yang sangat unik yang hanya ada di Korea saja katanya. Kalau sebenarnya dulu itu daripada bayar bulanan biasanya ada namanya 전세. 전세 ini memang sistem yang sangat unik. Jadi kita tuh misalnya kalau mau tinggal kontrak rumah misalnya kayak 2 tahun gitu ya. Jadi aku bayar deposit saja. Jadi setiap bulan aku nggak bayar. Jadi aku nitip uang besar itu depositnya ke pemilik rumah. Nah, nanti pas aku selesai kontraknya, semua uangnya dibalikin lagi. Jadi sebenarnya aku nggak bayar sama sekali untuk tinggal di rumahnya, cuman aku kayak nitip uang, habis itu dibalikin. Soalnya karena itu dulu zaman 1960-70 tahun gitu kali ya, waktu itu bunganya itu gede 10%, 20%. Makanya kalau pemilik rumahnya punya uang besar segitu banyak, itu bunganya udah cukup, nggak perlu dapat per bulan. Iya, makanya itu bermanfaat untuk penyewa sama pemilik rumahnya. Jadi sebenarnya ini dulu bagus banget sistemnya. Tapi zaman sekarang tuh nggak ada, bunganya tuh kecil banget, cuma 2%, 3%. Nah, misalnya kalau pemilik rumahnya meminjamkan rumah terus dapat bunga segitu kecil kan nggak rugi banget kan sebenarnya. Makanya sekarang tuh nggak ada 전세 ini. 비아사냐 jadinya maunya per bulan mau itu 그냥 월세 아자. 근데 그래도 이 시스템이 계속 옛날부터 있었으니까 보증금은 계속 있어요. tapi pasti dikembalikan deposit. pastilah karena itu kenapa? 왜냐 그리고 또 신기해하는 게 외국에서는 이거를 할 수 없는 이유가 왜냐면 돈이 엄청 크잖아 보증금은. 근데 이게 나중에 돈을 못 받을까봐 약간 그런 게 있는데 우리나라는 제도가 잘 되어 있대. Jadi itu banyak yang bilang juga karena ini hanya bisa di Korea karena itu sistemnya udah bagus banget. Jadi pastilah nanti dibalikin uangnya. Nggak ada kemungkinan nggak dibalikin uangnya gitu. Jadi patah percaya karena ini udah kontrak ke hukum ada 그런 거 있으니까. 그래서 걱정 없어요. nggak khawatir dengan deposit yang besar itu. 그래서 보통 보증금이 높으면은 월세가 낮아져. 맞아. 인도네시아는 보통 계약을 하면 몇 개월 정도 계약해? Nggak ada. Kayak misalnya kesepakatan mau ngekos gitu ya, mau tinggal berapa lama sampai lulus misalnya 2 tahun. Oke, 2 tahun. Jadi gitu nggak ada kontrak sampai 2 tahun. Kalau mau berhenti 2 bulan keluar ya udah keluar. 그냥 만약 여기 2달만 살고 나오려면 그냥 나와도 된대. 근데 한국은 misalnya udah kontrak 2 tahunnya, tapi aku cuma jadinya tinggal 2 bulan aja. Nah itu nanti dari depositnya ada yang potongan karena nggak ikut itunya kontrak sesuai kontraknya kan. Jadi itu deposit itu jadinya kayak gitu juga. Misalnya aku tinggal di rumah ini, misalnya ini bukan rumah aku ya, aku nyewa gitu ya. Nah aku misalnya ada scratch atau gitu rusak, dari depositnya jadi potong. 그렇게. Wow. 그래서 조심해야 돼. 내 집이 아니니까 그래서 보증금도 있는 거고. 맞아. 여기 도배를 해서 내가 다시 해줘야 돼. Karena kalau ini bukan rumah aku sendiri ya, jadi nggak ada pajangan kayak gitu. Di dinding biasanya takut karena harus pakai paku kan. Itu kan nggak boleh, nanti rusak dindingnya kan. Makanya kalau bukan rumah sendiri itu nggak bakal taruh apa gitu di dinding. Karena ada ganti ruginya juga ya. 맞아요. Bener sih. 신기해요? aman-aman aja lah ya daripada dipotong. Iya. Banyak loh kadang potongannya. Oh iya, pengalaman. Iya, terus ada biaya kebersihannya juga, wallpaper rusak itu kan harus diganti. Sampai mungkin 25%. 25%나 떼었던데? Iya. 전화번호 알려줘. Mungkin ada juga yang nakal mungkin kan, karena ke orang asing jadi mungkin ada orang asing. Iya, terus kayak kompor ya dari awal kita kontrak itu kompornya itu pematiknya emang rusak, jadi pakai pematik sendiri gitu. Tapi dia itu waktu kita nutup dikasusin gitu, maksudnya kenapa ini kompornya kok nggak bisa nyala gitu. Minta kayak ganti rugi gitu. Ini
bagus ya, kita kan ngobrol-ngobrol, jadinya tuh teman-teman tuh bisa tahu, lihat dari kita, bisa tahu. Jadi kalau misalnya mau ke sini, mereka tuh tahu kalau ada deposit dan mereka bisa lebih hati-hati sama siapin. Baca bener. Sampai sekarang kita ngobrolnya asik banget tentang budaya kita. Ya udah, jadi video kita hari ini sampai di sini saja. 그리고 우리 다음에는 뭐에 대해 얘기하기로 했죠? video selanjutnya apa ya? Iya, kita diam aja. Nanti lihat video selanjutnya juga ya. Ya dicek aja nanti. Dadah.